Perkenalkan, nama saya Maria Imelda Hutapea dari Universitas Terbuka dengan NIM 855852283 Pokja Medan. Saya akan membawakan simulasi video dari mata kuliah pemantapan kemampuan profesional OPKP. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Apa kabar? Ya, semua dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita tepuk semangat dulu ya. Oke, tepuk semangat. Semangat. Yes. Oke, nampaknya semua sudah semangat ya. Nah, sebelum kita mulai, kita ibu absen terlebih dahulu ya. Evan Sander hadir? Ya, hadir. Haikal hadir? Hadir. Arga hadir? Baik, sepertinya semua hadir ya. Coba kalian lihat kiri dan kanannya, apakah ada teman yang tidak hadir? Ya, ada Wahyu ya. Nah, nanti kalian coba tanyakan bagaimana keadaan Wahyu, apakah sudah baikan. Nah, sekarang kita akan belajar dari buku tema 1. Kalian buka bukunya di buku tema 1. Kita akan belajar selamatkan makhluk hidup. Di subtema yang pertama yaitu tumbuhan sahabatku. Coba buka pembelajaran 1. Baiklah, sekarang kita akan mengetahui apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuannya yang pertama, siswa atau kalian dapat menjelaskan pengertian perkembangbiakan makhluk hidup. Yang kedua, siswa atau kalian dapat menunjukkan bagian-bagian bunga pada tumbuhan. Nah, baiklah, kita lihat ya. Ibu ada membawa sesuatu. Kira-kira apa ini ya? Iya benar, ini adalah buah jagung. Pasti semua pernah memakan buah jagung, ya kan? Nah, sebelum kita belajar, kita bernyanyi terlebih dahulu ya. Masih ingat kan lagu menanam jagung? Ayo kita nyanyikan ya. Ayo kawan, 1, 2, 3 ya. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul yang dalam, tanam yang longgar, jagungku tanam. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jagungnya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Mantap suaranya ya. Oke, sekarang kita lihat apa yang kalian ketahui tentang tanaman jagung. Yang kedua, bagaimana cara perkembangbiakannya? Ada yang tahu? Iya, Haikal, benar sekali ya. Nah, manfaat jagung yang pertama, jagung itu merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya di Indonesia. Nah, yang kedua, jagung itu berkembang biak secara generatif, yaitu perbanyakan tanaman dengan menggunakan biji. Nah, sekarang kita mau tahu apa arti berkembang. Ya, siapa yang tahu? Ya, Arga, benar sekali. Berkembang biak berarti bertambah banyak. Nah, perkembangbiakan itu bisa diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan sifat menghasilkan keturunan dari makhluk
hidup. Nah, kalian tahu tidak, tumbuhan itu berkembang biak dengan cara bagaimana saja? Ada yang tahu? Ya, Evan benar. Ada dua ya. Yang pertama adalah perkembangbiakan secara generatif. Yang kedua adalah vegetatif. Apa itu perkembangbiakan secara generatif? Ya, Haikal. Nah, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif terjadi melalui perkawinan atau penyerbukan. Nah, ini biasanya terjadi pada tumbuhan yang berbunga. Contoh yang tadi adalah jagung ya. Nah, penyerbukan itu artinya bertemunya sel jantan pada tumbuhan. Sel jantan pada tumbuhan disebut benang sari dengan kepala putih. Kepala putih itu adalah sel betina pada tumbuhan. Sedangkan perkawinan vegetatif apa itu? Ya, Japira benar sekali ya. Berarti vegetatif kebalikan dari generatif, yaitu perkawinan tumbuhan tanpa adanya proses perkawinan. Sekarang kita ingin lihat selanjutnya. Ini adalah gambar dari tumbuhan jagung, benar ya? Nah, tumbuhan jagung di sini kita lihat ada benang sari dan kepala putih. Jadi pada tumbuhan jagung ini benang sari dan kepala putihnya itu berada di tumbuhan yang berbeda. Nah, bagaimana cara perkembangbiakannya? Kita lihat selanjutnya. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus. Kalian lihat di gambar ya. Ya. Kemudian pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Jadi alat kelamin jantan tadi yang namanya benang sari itu ada tepung sari. Nah, tepung sari itu akan terbang jika ada angin. Nah, ketika angin bertiup tersebut, tepung sarinya terbawa angin. Nah, sebagian akan jatuh di kepala putih yang terletak di bagian bawah bunga. Nah, tadi kan ada kepala putih di bawah bunga pohon jagungnya ya. Nanti dia serbuk sarinya akan menempel di kepala putih dari pohon jagung yang lain. Jika bertemu benang sari di kepala putih, itulah terjadinya pembuahan. Nah, setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang diamati dari waktu ke waktu. Nah, bagaimana supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia? Maka petani, iya benar, petani harus menanamnya kembali. Jadi biji jagung yang udah tua ini itu bisa ditanam kembali. Disitulah terjadi akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Nah, sekarang Ibu mau tanya, tumbuhan apa lagi selain jagung yang perkembangbiakannya secara generatif? Ya, Yudis, benar. Ada salak, apalagi Rafa? Iya, benar ya. Ada salak, apalagi Haikal? Iya, ada kelapa. Kemudian Japira, mangga, ada juga bunga anggrek. Dan ada banyak lagi tumbuhan yang lain. Sekarang kita akan belajar bagian-bagian bunga lengkap. Nah, bunga lengkap itu berarti bunga sempurna. Dalam satu bunga itu, ada yang namanya benang sari dan kepala putih. Tetapi ada juga bunga yang tidak sempurna. Jadi kepala putih dan benang sarinya itu berbeda tempatnya. Tetapi sekarang kita belajar mengenai bunga lengkap. Kita lihat bagian-bagian bunga mulai dari bawah. Ada apa ini? Iya, ada tangkai bunga. Kemudian ada dasar bunga. Ada tangkai putih dan juga kepala putih. Apa tadi nama alat kelamin betina pada tumbuhan, Haikal? Iya, kepala putih. Benar, inilah gambarnya ya. Yang ada di tengah ini, kepala putihnya yang besar ini. Kemudian alat kelamin jantan? Iya, harga benar. Namanya kepala sari. Di kepala sari ada tangkai sari ini yang seperti tangkai ini ya. Itu namanya tangkai sari. Ada juga benang sari. Nah, jika yang berwarna
ya, namanya adalah mahkota bunga. Jadi kalian sudah tahu bagian-bagian bunga lengkap. Nanti kalian harus bisa menyebutkan bagian-bagian bunga ini secara lengkap. Nah, tugas kalian hari ini Ibu bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Kalian akan mengamati tumbuhan yang ada di luar sekolah. Maksud Ibu yang ada di luar kelas ya, yang ada di halaman sekolah. Kalian amati, temukan satu jenis tumbuhan yang sedang berbunga. Kemudian gambarkan bagian-bagian bunga dan tuliskan cara penyerbukannya pada kolom yang akan Ibu bagikan kepada kalian. Ibu bagikan dulu ya. Baiklah, kalian sudah mengerjakan tugas kelompok yang Ibu berikan tadi. Nah, perwakilan dari satu kelompok maju ke depan untuk membacakan hasil diskusi yang sudah kalian kerjakan tadi. Ya baiklah, untuk hasil yang sudah kalian kerjakan tadi sudah benar, berarti kalian sudah paham ya nak ya, bagaimana cara perkembangbiakan secara generatif. Sekarang Ibu akan evaluasi apa yang sudah kalian pelajari hari ini. Ibu akan berikan 2 pertanyaan kepada kalian. Yang pertama, sebutkan pengertian perkembangbiakan generatif. Japira, iya benar. Yang kedua, sebutkan 3 contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif. Epan, iya benar, jawabannya benar. Berarti kalian sudah paham. Sekarang Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kesimpulannya adalah perkembangbiakan tumbuhan terjadi secara generatif atau melalui proses perkawinan. Kemudian vegetatif atau tanpa proses kawin. Nah, yang kedua, perkembangbiakan generatif atau perkembangbiakan secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Dan yang ketiga, manfaat perkembangbiakan generatif mempunyai sistem akar yang lebih kuat, menghasilkan variasi-variasi baru, memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi. Nah, sekarang tugas kalian di rumah, kalian kerjakan bersama anggota keluarga, boleh dengan ayah, boleh dengan ibu, kakak, atau abang kalian. Kalian tuliskanlah manfaat perkembangbiakan generatif. Apa-apa saja manfaatnya. Tuliskan di buku tugas kalian. Itu saja tugas kalian hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa